Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTubers, jangan bosan-bosan kembali lagi bersama saya. Siapa? Neti Dora Afifah dari Institut Darul Quran Jakarta, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nah, insyaallah ya, di sini saya akan melanjutkan pembahasan ketiga. Nah, masih pada mata kuliah Ulumul Hadis insyaallah yang diampu oleh dosen Al-Ustaz Muhammad Gibari SHD MAG. Materi yang akan saya bahas adalah kedudukan dan fungsi hadis dalam Islam dengan mengacu pada Abu Azam Al-Hadi Kedudukan Hukum Al-Sunnah dan dalam Jurnal Hukum dan Perundangan Islam tahun 2018. Sumber Hukum Islam, Tinjauan Paham Inkar As-Sunnah, Syiah dan Orientalis dalam Tajwid, Jurnal Keislaman dan Kemanusiaan tahun 2018. Semoga pemaparan ini lebih dapat dipahami lagi ya. Kita di sini belajar bersama-sama. Oke, lanjut saja ya supaya lebih cepat dan tepat kita masuk ke pembahasannya. Pengertian kedudukan hadis. Hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifat beliau. Dalam ajaran Islam, hadis memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi sumber hukum setelah Al-Quran. Kedudukan tersebut bukanlah hasil kesepakatan manusia semata, melainkan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan umat Islam untuk menaati Rasulullah SAW. Salah satu ayat yang menunjukkan kedudukan hadis adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah serta ulil amri di antara kalian semuanya. Ayat ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Rasulullah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu ya sahabat YouTuber semuanya, Rasulullah adalah mengajarkan setiap materi itu yang sahih wajib dijadikan pedoman oleh umat Islam. Selain itu Allah juga berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 7 yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Ayat tersebut semakin menegaskan bahwa setiap petunjuk Rasulullah SAW wajib dijadikan pegangan dalam menjalankan ajaran Islam. Dengan demikian, para ulama sepakat bahwa hadis memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hubungan hadis dengan Al-Quran merupakan atau memiliki hubungan yang sangat erat. Al-Quran merupakan sumber utama ajaran bagi umat Islam seluruh alam, memuat prinsip-prinsip umum kehidupan. Sementara itu, hadis berfungsi menjelaskan, memperinci, serta memberikan contoh penerapan ajaran yang terdapat pada Al-Quran. Tanpa hadis, banyak ayat Al-Quran yang sulit dipahami secara utuh. Nah, maka dari itu adalah hadis ya. Sebagai contoh, Al-Quran memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan sholat. Namun, tata cara sholat, jumlah rakaat, bacaan, maupun gerakannya dijelaskan secara rinci melalui hadis Rasulullah SAW. Betul atau tidak? Betul kan? Nah, Al-Quran itu dalilnya, penjelasannya di hadis. Demikian pula dengan zakat, puasa, dan ibadah haji. Al-Quran memberikan perintah secara umum, sedangkan hadis menjelaskan secara rinci tentang pelaksanaannya. Karena itu, Al-Quran dan hadis tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling melengkapi dalam memberikan petunjuk kepada umat Islam. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Para ulama menjelaskan bahwa hadis memiliki beberapa fungsi penting terhadap Al-Quran. Yang pertama yaitu sebagai penjelas ayat-ayat Al-Quran atau bayan at-tafsir ya. Artinya hadis menjelaskan mana ayat-ayat yang masih bersifat umum sehingga menjadi lebih mudah dipahami. Betul kan ya teman-teman?
Kan tidak semuanya kita membaca terjemah Al-Quran itu langsung paham. Makanya ada hadis, yaitu yang langsung disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, selanjutnya ada pembahasan tentang rincian terhadap ayat yang masih bersifat global atau bayan at-tafsil. Al-Quran seringkali menyampaikan hukum secara umum, kemudian hadis memberikan rincian mengenai syarat, rukun, tata cara maupun ketentuan pelaksanaannya. Oleh karena itu sangat berpengaruh antara hadis dan Al-Quran. Sebagai contoh, Al-Quran mewajibkan zakat, tetapi kedua kadar zakat, jenis harta yang wajib dizakati dan nisabnya dijelaskan melalui hadis. Ketiga, sebagai pemberi pembatas terhadap ayat yang masih bersifat mutlak atau bayan at-tashqiq. Dalam beberapa keadaan, hadis merupakan memberikan batasan terhadap ketentuan yang disebutkan secara umum dalam Al-Quran sehingga penerapannya menjadi lebih jelas. Hal ini menunjukkan bahwa hadis berfungsi menjelaskan maksud syariat secara lebih rinci. Oke teman-teman, jadi itulah ya. Langsung kita masuk ke selanjutnya, yaitu keempat, sebagai pengkhusus terhadap ayat yang bersifat umum atau bayan at-takhsis atau khusus. Ada ayat Al-Quran yang menjelaskan atau menggunakan lafaz umum, kemudian hadis menjelaskan bahwa hukum tersebut berlaku pada kondisi tertentu. Dengan demikian, umat Islam dapat memahami hukum secara lebih tepat sesuai dengan maksud syariat. Kelima, sebagai penetap hukum baru. Selain menjelaskan Al-Quran terhadap hadis yang menetapkan hukum terhadap persoalan yang tidak disebutkan secara explicit atau secara jelas dalam Al-Quran. Namun demikian, hukum tersebut tetap bersumber dari wahyu Allah, karena Rasulullah SAW tidak berbicara menurut hawa nafsunya. Jelas ya, Allah itu langsung berfirman dan langsung disampaikan kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur selama berapa tahun? 22 tahun, 2 bulan, 23 hari. Fungsi ini menjelaskan bahwa otoritas